Tidak ada perang yang lahir dari kekosongan. Ia selalu merupakan puncak dari serangkaian ketegangan yang terakumulasi dalam waktu yang panjang. Hubungan antara Iran dan Israel adalah contoh nyata dari bagaimana sejarah, ideologi, agama, dan geopolitik berkelindan menciptakan medan konflik yang rapuh dan eksplosif. Sebelum tahun 1979, Iran dan Israel memiliki hubungan yang cukup hangat. Shah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, menjalin hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Israel. Tetapi, semuanya berubah ketika revolusi Islam Iran terjadi. Rezim monarki digantikan oleh Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Sejak saat itu, Iran mengadopsi posisi politik dan teologis yang menolak eksistensi negara Israel. Khomeini menyebut Israel sebagai rezim Zionis yang menindas rakyat Palestina dan merupakan simbol imperialisme Barat. Retorika itu kemudian menjadi prinsip utama dalam politik luar negeri Iran yang terus diwarisi oleh penerusnya. Israel, di sisi lain, menyadari perubahan ini sebagai ancaman eksistensial. Iran tidak hanya berhenti pada retorika. Ia kemudian membiayai dan mempersenjatai kelompok-kelompok anti-Israel seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Israel pun merespon dengan operasi militer diam-diam di berbagai negara untuk membendung pengaruh Iran. Iran kemudian memperluas pengaruhnya ke Irak, Suriah, dan Yaman. Dalam satu dekade terakhir, kawasan ini menjadi semacam panggung perang proksi antara Teheran dan Tel Aviv. Israel berulang kali menyerang fasilitas militer Iran di Suriah, membunuh perwira senior, dan menghancurkan gudang senjata. Dunia menyaksikan konflik ini tumbuh diam-diam, seperti api kecil di padang kering. Tapi, tahun 2025 menjadi titik balik, api itu akhirnya menyala besar. Pada awal 2025, dunia dikejutkan oleh serangan besar di fasilitas nuklir Iran di Natanz. Ledakan misterius menghancurkan sebagian besar laboratorium bawah tanah dan menewaskan beberapa ilmuwan penting. Iran segera menuduh Israel sebagai pelaku berdasarkan pola sebelumnya dan laporan intelijen. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal balistik jarak menengah ke pangkalan militer Israel di Negev, menewaskan lebih dari 30 tentara. Ini adalah pertama kalinya Iran secara langsung menyerang wilayah Israel sejak berdirinya Republik Islam. Israel tidak tinggal diam. Jet-jet tempur F-35 Israel membombardir fasilitas-fasilitas milisi Iran di Suriah dan Irak. Di Lebanon, Hizbullah meluncurkan lebih dari 2.000 roket ke wilayah utara Israel dalam 3 hari pertama. Israel membalas dengan membom pemukiman di Beirut Selatan, membunuh warga sipil, dan memicu kecaman internasional. Tidak berhenti di situ, gerakan Houthi di Yaman meluncurkan drone ke kota Haifa dan Tel Aviv. Milisi di Irak menyerang kedutaan besar Amerika Serikat dan Israel. Suriah menjadi ladang pertempuran terbuka antara pasukan pro-Iran dan pasukan Israel. Timur Tengah mulai runtuh ke dalam jurang kekacauan, seolah semua konflik yang tertunda dalam 1 dekade meledak dalam waktu bersamaan. Harga minyak melonjak, jalur perdagangan terganggu, dan dunia mulai panik. Dalam hitungan minggu, negara-negara besar mulai memosisikan diri. Amerika Serikat sebagai sekutu tradisional Israel, Amerika segera memberikan dukungan militer penuh. Kapal induk dikerahkan ke Teluk Persia. Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan terhadap Israel adalah serangan terhadap aliansi demokrasi. Pasukan tambahan dikirim ke pangkalan-pangkalan Kuwait, Bahrain, dan Qatar. Inggris dan Perancis, kedua negara Eropa ini, mendukung Israel secara terbuka dan mengutuk tindakan Iran. Mereka mengirim kapal perang dan sistem pertahanan udara ke Siprus dan Arab Saudi. Namun, tekanan politik domestik
membuat mereka tetap berhati-hati untuk tidak terlibat langsung. Rusia mengambil posisi sebaliknya. Mereka mendukung Iran secara tidak langsung dan mengutuk serangan Israel di Suriah, menyebutnya pelanggaran kedaulatan. Rusia mengirimkan sistem pertahanan udara S-400 ke Suriah dan memperkuat kehadiran militernya di Laut Mediterania. Hubungan militer Rusia-Iran semakin erat. Cina berusaha memainkan peran sebagai penengah, namun tetap mengambil posisi strategis dengan mengirim kapal perangnya ke Samudra Hindia. Cina mengkritik dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah dan menyerukan tatanan dunia multipolar. Turki berada di posisi sulit secara historis, mendukung Palestina dan berseteru dengan Israel, namun juga anggota NATO. Erdogan menyerukan solidaritas dunia Islam dan mengizinkan relawan ke Palestina, tapi menghindari keterlibatan militer secara langsung. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, meskipun berseteru lama dengan Iran, Saudi dan Uni Emirat Arab tetap menahan diri. Mereka takut konflik ini menghancurkan stabilitas regional. Saudi mendorong pertemuan darurat Liga Arab, menyerukan gencatan senjata, namun beberapa laporan menyebutkan Saudi diam-diam memberi dukungan logistik ke Israel. Pakistan menunjukkan simpati kepada Iran dan mengecam serangan Israel. India bersikap sebaliknya dan memperkuat kerjasama pertahanan dengan Israel. Ketegangan antara dua negara nuklir ini meningkat, menciptakan kekhawatiran akan perang di Asia Selatan. Indonesia, Qatar, dan Malaysia, negara-negara Muslim ini mengutuk keras serangan Israel, menyerukan solidaritas untuk Palestina. Indonesia memimpin pertemuan darurat OKI dan menyerukan embargo senjata ke Israel. Qatar menyediakan bantuan kemanusiaan dan menjadi pusat mediasi. Dengan begitu banyak negara terlibat, muncul pertanyaan besar, apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga? Kondisi geopolitik dunia saat ini menunjukkan adanya kemiripan dengan periode sebelum Perang Dunia I. Sistem aliansi yang sulit mengikat antar negara, ketegangan yang memuncak tanpa mediator kuat, teknologi, senjata yang berkembang sangat cepat. Namun, bedanya, kini dunia memiliki senjata nuklir, senjata cyber, dan propaganda digital yang lebih canggih. Beberapa skenario buruk dapat terjadi. Pertama, Iran melakukan uji coba nuklir sebagai bentuk ancaman. Kedua, Israel melancarkan serangan preemptif ke Teheran. Rusia menggunakan konflik ini untuk menyerang Ukraina lebih besar dan menekan NATO. Korea Utara melakukan uji coba senjata sebagai pengalihan perhatian dunia. Semua ini akan memicu krisis berlapis, ekonomi global lumpuh, harga pangan naik, inflasi menggila, dan munculnya migrasi massal dari wilayah konflik. Jika negara-negara besar gagal menahan diri, maka satu insiden kecil bisa memicu eskalasi yang tidak bisa dihentikan lagi. Kini, dunia berada di persimpangan, memilih jalan diplomasi atau jatuh ke jurang kehancuran. Upaya-upaya damai mulai dilakukan. PBB mengadakan sidang darurat tetapi gagal mencapai resolusi karena veto Amerika Serikat dan Rusia. Vatikan, Indonesia, dan Qatar memimpin aliansi netral untuk perdamaian. Jutaan orang berdemonstrasi di seluruh dunia menuntut penghentian perang. Namun, tekanan politik, ekonomi, dan sentimen agama membuat proses damai sangat rumit. Ada kepentingan industri senjata, nasionalisme, dan kelompok ekstremis yang justru diuntungkan dari konflik. Jika perang ini terus berlanjut, bukan hanya Timur Tengah yang hancur, tetapi seluruh tatanan dunia akan runtuh. Apakah perang antara Iran dan Israel akan memicu perang dunia ketiga? Itu tergantung dari kita, dari para pemimpin dunia, dan dari keberanian untuk menghentikan kekerasan. Perang bukan takdir, tapi pilihan, dan kini pilihan itu ada di tangan dunia.